Menurut Subroto pada tahun 2008, kondisi kebenaran adalah semantik kondisi kebenaran, yaitu prinsip penggunaan bahasa yang mengungkapkan fakta-fakta, memeriksa benda atau hal-hal yang ada, menyajikan informasi yang dapat benar dan dapat salah. Muhajir 2017. Kata benar dan salah bila dipakai memprediksi kalimat atau proposisi disebut nilai kebenaran kalimat. Kita tahu bahwa makna kalimat itu benar bila kita mengetahui bahwa isi kalimat sama dengan dunia seperti yang diucapkan kalimat itu, maka fakta yang menyatakan bahwa keadaan yang ada itu benar seperti dinyatakan kalimat, kondisi disebut kondisi kebenaran. Contohnya, artis itu tinggal di Bandung. Bila di kota itu ada artis seperti kalimat di atas, maka kalimat itu benar. Jadi, untuk mengetahui benar tidaknya makna kalimat, ialah dengan mengetahui di bawah kondisi bagaimana kebenaran itu berada. Contoh dari kebenaran analitik dan kebenaran sintetik. Yang pertama, Presiden Soeharto adalah Presiden Soeharto. Kedua, beliau akan hadir atau tidak hadir. Ketiga, hiu adalah mamalia. Kalimat 1 dan 2 adalah berlebihan atau tautologis. Keduanya adalah pernyataan yang selalu benar dilihat dari segi bentuknya, tetapi segi informasinya kosong. Kalimat 1 dan 2 disebut kalimat yang mengandung kebenaran analitik, yaitu kalimat yang benar tidaknya berdasar struktur kalimat. Menurut Muhajir, pada tahun 2017, kalimat 3 dapat disebut kebalikannya, yaitu kalimat sintetis. Kalimat sintetis yaitu kalimat yang benar tidaknya bergantung kepada kenyataan empiris, atau tergantung kepada kebenaran makna kata. Muhajir pada tahun 2017 menyebutkan logika proposisional mendeskripsikan hubungan antar proposisi pada kalimat sederhana. Kalimat-kalimat sederhana itu juga memiliki bentuk logikanya. Sedangkan predikat logika menyatakan pertanyaan apakah bentuk-bentuk kalimat sederhana itu. Misalnya, bagaimana menerjemahkan kalimat A ke dalam predikat logika seperti kalimat B mengatakan kepada kita bahwa masukannya valid. Huruf A menunjukkan kepada Surates dan fx dibaca untuk semua x atau orang. Contohnya, pada kalimat A, Surates adalah orang. Semua orang mati, karena itu Surates mati. B. A sama dengan menggambarkan orang secara individu. Fx menggambarkan orang secara keseluruhan, dan X menggambarkan mati. Said pada tahun 2003 memulai keterangannya tentang entailment dengan mengatakan bahwa ada relasi kebenaran antar kalimat tertentu terlepas dari kebenaran empiris. Kita dapat mengujinya dengan mempertimbangkan hubungan peliputan proposisi X meliputi Y yang disebut entailment. Contohnya, pada kalimat A, pemberontak itu membunuh raja sama dengan P. B, raja itu tewas sama dengan Q. Jika entailment didefinisikan berdasarkan kebenaran, maka sebuah kalimat P mencakupi sebuah kalimat Q. Bila kebenaran yang pertama menjamin kebenaran yang kedua, dan kepalsuan yang kedua menjamin kepalsuan yang pertama. Berikut langkah bagaimana hal tersebut berlaku. Langkah pertama, bila P membunuh raja benar, maka Q raja tewas secara otomatis benar. Langkah 2, bila Q raja tewas tidak benar, maka P pemberontak membunuh raja yang juga tidak benar. Langkah 3, jadi P mencakupi entailment Q. Perlu dicatat bila P tidak benar, maka kita tidak dapat berbicara apa-apa. Menurut Said pada tahun 2003, kata presupos berarti mengisyaratkan, dan dalam semantik, presuposisi dipergunakan untuk menyebut hubungan antar kalimat. Contoh,
A. Istrinya seorang wanita yang cerdas. B. Dia mempunyai istri. Dalam contoh 1 dikatakan bahwa A mengisyaratkan B. Menurut Said, pada tahun 2003, tahun 1970, presuposisi menduduki tempat penting dalam semantik. Presuposisi telah ramai termuat dalam berbagai buku semantik, seperti yang ditulis oleh Kempson pada tahun 1975. Perbedaan dasar dalam bidang semantik dengan pragmatik terletak pada penekanan pokok pembahasannya. Pertama, semantik menekankan kepada pembahasan makna yang sejauh mungkin lepas dari konteks. Kedua, pragmatik menghubungkannya dengan konteks, memandangnya sebagai pemakaian bahasa oleh individu para penutur. Menurut Muhajir pada tahun 2017, pendekatan semantik yaitu kalimat dianggap sebagai unsur eksternal, tidak perlu menghiraukan tentang proses pembentukannya, melainkan dilihat sebagai lambang kalimat. Semantik berupa hal menghubungkan objek kalimat kepada objek kalimat lain dan menghubungkannya dengan dunia nyata. Menurut Muhajir pada tahun 2017, pendekatan pragmatik yaitu kalimat sebagai ujaran dari individu-individu yang terikat dalam tindak komunikasi. Tujuannya agar para peserta tutur membentuk strategi dalam melakukan komunikasi. Jadi kita bisa melihat komunikasi dari pandangan penutur dan menggunakan presuposisi sebagai bagian dari penggunaan masukan lain. Dalam entailment, bila kalimat pertama dalam entailment dijadikan kalimat ingkar, maka hubungan entailment tidak ada lagi. Dalam presuposisi, kalimat positif maupun negatif menghasilkan kalimat presuposisi yang sama-sama benar. Contohnya, A. Joni mempunyai seorang kakak berinisial X, dan B. X baru saja pulang dari Surabaya. Menurut Muhajir pada tahun 2017, kesimpulannya bahwa penutur mengambil informasi lama untuk membantu mitra tutur mengenali informasi baru. Perlu ditambahkan bahwa penutur menganggap bahwa mitra tuturnya tidak mengetahui Joni mempunyai kakak. Dalam kasus ini berarti bahwa baik pernyataan A dan B adalah informasi baru. Menurut Said pada tahun 2003, presuposisi itu dapat dipicu oleh suatu kata atau salah satu aspek struktur lahiriah. Pemicu yang membangkitkan presuposisi itu selanjutnya akan kita sebut pemicu presuposisi. Demikianlah presuposisi dipicu oleh dua hal, karena dipicu oleh makna leksikal, kata tertentu, dan kedua oleh struktur lahiriah. Pertama, klausa adverbial waktu. Contohnya, saya sudah mengendarai motor sebelum kau belajar berjalan. Kedua, klausa perbandingan. Contohnya, dia bahkan lebih mudah ditipu. Kondisi kebenaran yaitu fakta yang menyatakan bahwa keadaan yang ada itu benar seperti dinyatakan kalimat. Memulai keterangannya tentang entailment dengan mengatakan bahwa ada relasi kebenaran antar kalimat tertentu terlepas dari kebenaran empiris. Dalam bahasa sehari-hari, kata presuppose berarti mengisyaratkan, dan dalam arti sempit, dalam semantik presuposisi dipergunakan untuk menyebut hubungan antar kalimat.